Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin dimuliakan Allah SWT, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia ini adalah hidayah. Hidayah ini adalah satu nur, satu cahaya yang Allah masukkan dalam hati hambanya. Bila hidayah ini masuk di dalam hati seseorang, maka dia akan memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan paham bahwa yang berkuasa di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Rahman, yang Maha Kasih Sayang atas hambanya. Dialah Allah As-Sami' yang Maha Mendengar. Yang memberikan pendengaran kepada seluruh hambanya, tentu Maha Pendengar. Dialah Allah Al-Basir yang Maha Melihat, yang memberikan penglihatan kepada hamba-hambanya, tentu Maha Melihat. Dialah Allah Raja dari seluruh raja, pencipta seluruh raja. Raja-raja tidak berkuasa, yang berkuasa adalah yang menciptakan raja-raja. Rakyat pun tidak berkuasa, yang menciptakan rakyatlah yang berkuasa. Dunia tidak bisa apa-apa, yang menciptakan dunialah yang bisa apa-apa. Dialah Allah, laisa kamitslihi syai', tidak bisa dibayangkan kehebatannya, keagungannya, kemuliaannya. Tidak sama dengan apa saja. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diukur oleh otak manusia. Ma khatara fi balika fallahu bi khilafihi. Apa saja yang terlintas dalam hati kamu, Allah tidak seperti itu.
Allah lebih hebat lagi, lebih agung lagi. Subhanallah, maha suci Allah. Maknanya maha suci Allah itu betul-betul di luar jangkauan otak kita, di luar jangkauan ukuran hati kita. Tidak mampu otak manusia, hati manusia untuk membayangkannya. Subhanallah, maha suci Allah, maha agung Allah. Dialah Allah khaliqu kulli syai', yang menciptakan segalanya. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi. Tidak ada orang yang dapat hidayat kecuali orang yang dikasih hidayat oleh Allah. Tidak ada orang sesat kecuali orang yang disesatkan oleh Allah. Tidak ada yang hidup kecuali yang dihidupkan oleh Allah. Tidak ada yang mati kecuali yang dimatikan oleh Allah. Tidak ada yang mulia kecuali yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada yang hina kecuali yang dihinakan oleh Allah. Tidak ada perkara yang gerak ataupun diam di bumi dan di langit, di dunia maupun di akhirat, kecuali di bawah kontrol Allah, di bawah pengawasan Allah, di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seluruh makhluk berkumpul menjadi satu, seluruh jin dan manusia berkumpul menjadi satu, untuk memindahkan satu butir pasir dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak bisa tanpa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mulai kan Allah ta'ala, bila hidayah masuk dalam hati manusia, maka dia akan paham perkara ini. Sehingga yang diagungkan hanya Allah, yang ditakuti hanya Allah, yang dicintai hanya Allah. Inilah makna dari La ilaha illallah. Makna La ilaha illallah ini, kata sebagian ulama, tidak ada yang diagungkan dengan sebenar-benarnya. Tidak ada yang layak untuk diagungkan dengan sebenar-benarnya, dicintai sebenar-benarnya, ditakuti dengan sebenar-benarnya, ditunduki dengan sebenar-benarnya. Istilah bahasa kita, tidak ada yang pantas disembah. Disembah itu maksudnya ditunduki dengan sebenar-benarnya, ditakuti dengan sebenar-benarnya, dicintai dengan sebenar-benarnya. Illallah, selain Allah saja. Kalau dalam hati kita ada rasa takut kepada siapa saja selain Allah, maka tanamkan dalam hati ini satu kesalahpahaman besar. Tidak ada yang pantas ditakuti selain Allah. Yang kamu takuti itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah, tidak hidup tanpa Allah, tidak bergerak tanpa Allah. Janganlah kamu takut dengan dia, takutlah dengan yang menciptakan dia. Kalau di dalam hati Anda ada rasa harapan kepada selain Allah, pahami bahwa ini satu kesalahpahaman yang besar. Jangan mengharap selain Allah, karena yang selain Allah itu adalah makhluk, tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Berharaplah kepada Khaliqnya, kepada penciptanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bila di dalam hati Anda kecintaan kepada selain Allah, tanamkan dalam hati bahwa ini adalah satu kebodohan sebetulnya. Seumpama manusia tahu keagungan Allah, kehebatan Allah, keindahan Allah, maka manusia tidak akan cinta kecuali kepada Allah saja. Kalau keindahan seluruh makhluk yang ada di dunia ini, keindahan seluruh makhluk yang ada di akhirat, dilipat gandakan berjuta-juta kali, bertriliun-triliun kali, sampai tidak ada batasnya, tidak ada apa-apanya dibandingkan keindahan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Karena kebodohan belakalah manusia mencintai selain Allah. Semua manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mencintai selain Allah saja. Dia akan selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah.
Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kefahaman ini masuk di dalam hati seseorang, hidayah yang demikian itu masuk dalam hati seseorang, maka akan datang hidayah yang kedua. Ketika yang dicintai hanya Allah, yang diagungkan hanya Allah, mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, tunduk kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka datang perkara yang kedua, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itulah para nabi, para rasul, dan pimpinan mereka yang paling dicintai oleh Allah adalah Sayyidul Anbiya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang telah mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia pasti akan mencintai nabinya dengan sebenar-benarnya, memuliakan nabinya dengan sebenar-benarnya, karena dialah utusan Allah, dialah kekasih Allah, dialah pesuruh Allah, dialah makhluk yang paling dicintai oleh Allah, dialah makhluk yang senantiasa diistimewakan oleh Allah mulai lahirnya sampai pada akhir hayatnya, sampai seterus-terusnya. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah tampakkan kecintaannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai baginda Nabi belum lahir. Baginda Nabi ini belum lahir, sudah diceritakan akan kelahirannya ini kepada manusia pertama, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam alaihissalam ketika berbuat satu kesalahan, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kemuliaan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah kesalahanku ini. Maka Allah berfirman, sedangkan Allah Maha tahu, bagaimana kamu bisa tahu Muhammad alaihi salatu wassalam? Maka Nabi Adam mengatakan, ya Allah, ketika baru saja engkau menciptakan aku melihat di atas arasmu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan saya yakin bahwa engkau tidak mungkin meletakkan nama hamba di dekat namamu kecuali hamba yang paling engkau cintai. Maka Allah berfirman, ini di hadis riwayat Hakim, yang hadis ini sahih. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman, aku telah mengampuni kesalahan-kesalahan. Sebelum beliau lahir sudah diceritakan kepada Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga diceritakan oleh Allah di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, cerita-cerita mengenai kenabian baginda Muhammad SAW sudah diceritakan. Wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Sehingga orang-orang Yahudi semulaikan Allah Ta'ala ketika mereka membaca kitab Taurat, dan mereka itu menemukan di dalam kitab Taurat itu bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lahirnya di Makkah dan hijrahnya di Madinah. Maka sebagian orang Yahudi tadi musyawarah, bagaimana kalau kita hijrah ke Madinah sebelum kelahiran baginda Nabi, beratus-ratus tahun sebelum kelahiran baginda Nabi. Maka orang Yahudi yang asalnya tinggalnya di Syam, di Palestina sana, sebagian pada hijrah ke Madinah. Mereka berpesan satu sama lain, kita hijrah di sini, maksudnya adalah bila nanti Nabi akhir zaman lahir, anak cucu kita bisa mengikuti dengan mudah kepada beliau. Maka mereka hijrah dari Syam, yang tempat yang subur makmur, mereka pindah ke Madinah, tempat yang gersang.
Bani Nadir, Bani Quraidah, suku Bani Nadir, suku Bani Quraidah. Sudah dipesan pada anak cucunya, pokoknya nanti kalau datang Nabi akhir zaman, Muhammad SAW yang akan hijrah di kampung ini, kamu ikuti. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala setelah Nabi hijrah betul ke Madinah, justru orang Yahudi lah yang paling memusuhi akhirnya. Ya ini hidayah semulaikan. Justru yang paling tahu, yang paling memusuhi. Ini kalau Allah tidak kasih hidayah, kadang-kadang ini justru orang-orang yang tahu malah jadi memusuhi. Tapi orang Madinah, orang yang asli penduduk Madinah, begitu mendengar berita kelahiran, kedatangan baginda Muhammad SAW, mereka pada musyawarah ngomong satu sama lain, loh, ini kan Nabi yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi itu. Orang Yahudi kan sering cerita ini akan ada Nabi akhir zaman begini-begini. Jelas ini. Jangan sampai kita ketinggalan ini, kita dahului mereka. Orang yang tidak punya kitab, orang-orang penyembah berhala, yaitu orang-orang Madinah, malah mendapatkan manfaat dari ilmunya orang Yahudi. Mereka langsung pada masuk Islam. Nah, yang punya kitab ini loh, malah nggak mau. Wah, nanti kalau saya ikut Muhammad, habis kita ini. Nah, dulu kita pimpinan-pimpinan, jadi rakyat biasa kita ini. Jadi semulaikan Allah Ta'ala inilah namanya hidayah. Namulaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila telah datang hidayah dalam hati seseorang, sehingga dia mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, pasti dia akan mencintai nabinya dengan sebenar-benarnya, memuliakan nabinya dengan sebenar-benarnya. Namulaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ketika seseorang itu mencintai baginda Muhammad SAW, akan datang perkara ketiga. Dia akan mencintai sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Dia akan mencintai ajaran-ajaran baginda Nabi SAW. Dia akan mencintai ilmu baginda Nabi SAW. Dia akan mencintai segala sesuatu yang ada kaitan dengan baginda Muhammad SAW. Dia akan mencintai kampungnya baginda Muhammad SAW. Sehingga cita-citanya bagaimana kampung saya jadi kampung seperti Madinah Al-Munawwarah. Ya. Semua amal agama semua, laki-laki, wanita, anak-anak. Cita-citanya bagaimana keluarga saya seperti keluarga baginda Muhammad SAW. Semua amal agama, laki-lakinya amal agama, wanitanya amal agama. Laki-lakinya memperjuangkan agama, wanitanya memperjuangkan agama. Pembantunya yang di dapur pun Ummu Aiman memperjuangkan agama, hijrah sampai ke Habsyah, sampai kemana-mana. Pembantunya yang di luar Zaid ibnu Harithah memimpin jamaah-jamaah untuk menyebarkan agama. Menantunya Utsman ibnu Affan, Ali ibn Abi Thalib, semua memperjuangkan agama. Mertuanya Abu Bakar, Umar, semua memperjuangkan agama. Ini kalau orang cinta kepada Nabi itu begitu. Cita-citanya bagaimana keluarganya seperti keluarga baginda Nabi SAW. Anak-anaknya semua amal agama, memperjuangkan agama semuanya. Namulaikan Allah Ta'ala. Kemudian datang perkara yang keempat. Kalau sudah orang itu cinta pada Nabi, cinta pada sunnah Nabi, cinta kepada ajaran Nabi, cinta kepada segala sesuatu yang ada kaitan dengan Nabi, maka timbul perkara keempat, tanggung jawab dan siap korban. Orang itu kalau cinta akhirnya timbul rasa tanggung jawab dan siap korban. Orang cinta kepada anaknya, maka siang dan malam dia kerja di sawah, di ladang untuk anaknya bertahun-tahun.
Orang cinta sama istrinya, maka dia bekerja bertahun-tahun untuk istrinya. Ya enggak malaikat. Dan ada rasa tanggung jawab. Sejauh mana cinta, sejauh itu pula tanggung jawab. Cintanya tambah tinggi, tanggung jawabnya tambah tinggi, dan siap korban tambah tinggi juga. Jadi iman dengan cinta, cinta dan tanggung jawab ini tidak bisa pisah, malaikat. Maka orang yang paling kuat imannya, paling tinggi imannya di kalangan umat ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Bakar ini orang yang paling tinggi imannya, maka dialah orang yang paling cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang paling cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di mana saja baginda Nabi pergi, maka mesti Abu Bakar bersamanya. Satu-satunya manusia yang menyertai baginda Nabi SAW di Gua Thur ketika hijrah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka Sayyidina Abu Bakar dikatakan teman Rasulullah. Idz yaqulu li sahibihi, satu-satunya manusia yang dikatakan temannya Rasulullah itu satu saja, hanya Abu Bakar saja. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyertai baginda Nabi di mana saja beliau berada. Beliau masuk gua. Ya Rasulullah, saya masuk dulu. Saya bersihkan ini gua supaya nanti kalau ada apa-apa jangan sampai mengganggu Tuhan. Maka dibersihkan itu gua. Dibuntu lubang-lubang, jangan sampai nanti ada kalajengking atau ular yang keluar. Maka Nabi dipersilakan masuk oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tiba-tiba tampak oleh Abu Bakar satu lubang yang belum ditutup. Maka ditutuplah lubang itu dengan kaki beliau. Ternyata ini lubang kalajengking. Maka kalajengking itu mematuhi kaki Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tetap bertahan saja, saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Tapi dia ini kesakitan. Nabi tanya, ada apa kamu? Ini ada kalajengking yang mematuk saya, atau ular mematuk saya dari lubang itu. Maka diludahi sama Nabi langsung sembuh. Nah, mulai kan Allah Ta'ala ini cintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Apa yang paling kamu cintai di dunia ini, hai Abu Bakar? Yang paling aku cintai di dunia ini ya Rasulullah 3 perkara. Yang pertama adalah melihat wajahmu. Yang kedua mengawinkan anak saya kepada engkau. Yang ketiga mengorbankan harta saya untuk engkau. Masya Allah. Ini cintanya Abu Bakar kepada Nabi. Namuliakan wa ta'ala, dan cinta ini menimbulkan tanggung jawab. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, semulaikan terjadi huru hara di seluruh dunia Islam. Masya Allah, ibaratnya matahari tenggelam, maka langsung terjadi kegelapan. Begitulah ketika Rasulullah wafat, seolah-olah dunia Islam langsung gelap. Semulaikan. Terjadi masalah-masalah besar. Terjadi masalah-masalah besar. Banyak orang murtad, banyak orang yang merosot agamanya sehingga tidak mau bayar zakat. Di mana-mana timbul nabi palsu. Orang Romawi siap menyiapkan ratusan ribu pasukan untuk menyerbu Madinah. Terjadi kekacauan-kekacauan yang luar biasa. Pada saat itu semulaikan Allah Ta'ala, orang Islam di Madinah itu fikirnya bagaimana mengamankan Madinah. Bagaimana mengamankan Madinah? Bagaimana menjaga Madinah ini? Dan ini bagian daripada kecintaan mereka kepada agama juga. Karena pusatnya agama itu Madinah pada waktu itu. Mereka berpikir bagaimana menjaga Madinah? Bagaimana menjaga Madinah? Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu
punya kefahaman yang lebih tinggi dari mereka. Bagaimana menjaga agama? Kata beliau. Bagaimana menjaga agama? Jangan kamu berpikir bagaimana menjaga Madinah. Berpikirlah bagaimana menjaga agama. Bagaimana menjaga agama? Maksudnya bagaimana menjaga agama itu bagaimana? Menjaga ajaran-ajaran agama, menjaga amalan-amalan agama, ringkasnya menjaga pesan-pesan Rasulullah SAW. Semua orang berpikir bagaimana mengamankan Madinah, Abu Bakar berpikir bagaimana menjaga pesan-pesan Rasulullah SAW. Menjaga pesan-pesan Rasulullah SAW. Ini yang beliau pikirkan. Beliau punya kefahaman kalau agama dijaga, nanti Madinah akan dijaga oleh Allah. Ihfadillah yahfadka, kata baginda Nabi SAW. Jaga agama Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Ittaqillah tajid tujahaka, takwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan selalu menyertai kamu. Inilah kefahaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pada waktu Nabi menjelang wafatnya, kan, beliau pesan beberapa pesan. Di antara pesannya yang pokok adalah untuk mengeluarkan jamaahnya Usamah ibnu Zaid yang jumlahnya 3.000 orang untuk menyebarkan agama di Rum, di negara Rum. Tetapi kan ketika terjadi huru hara setelah wafatnya Nabi, banyak para sahabatnya yang berubah pikiran. Ini ditunda dulu. Pemberangkatan jamaah 3.000 orang ditunda dulu sampai keadaan aman. Nanti kalau sudah aman berangkat. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berpikir lain. Supaya aman, jamaah ini dikeluarkan. Tapi kebanyakan orang pada waktu itu tunda dulu jamaah sampai aman, kalau sudah aman berangkat. Abu Bakar mengatakan tidak, supaya aman jamaah diberangkatkan. Karena ini pesan Rasulullah SAW. Kalau kita menjaga pesan Rasulullah SAW, menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjaga kita. Jangan dibalik. Nanti kalau sudah aman, maka baru kita ikut Rasulullah SAW. Supaya aman, kita ikut Rasulullah SAW. Niki ketok omong ini meh podo lho Pak, tapi sampean rungokne aja ngantuk sampean. Iki meh podo tapi beda iki min plus niki. Mergo salahe awake dhewe ngiten mriki niki. Karena masih banyak masalah, maka urusan agama ditunda. Nanti kalau masalah sudah selesai, barulah kita akan kerjakan lagi urusan agama ini. Ini pikiran kita. Sayyidina Abu Bakar tidak. Kalau banyak masalah, maka urusan agama dipegang betul-betul supaya masalah diselesaikan oleh Allah SWT. Ini ajarannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini perasaan yang mahal ini mulai kan. Nggih mungkin yang pun longgar insyaallah lah, keliru. Wi keliru wi. Baginda Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, "Iqtadu billazaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar." Ikutilah dua orang setelah aku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Yang diikuti apanya semuanya? Sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, baca Qur'annya, iya. Tetapi kalau urusan sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, itu semua juga begitu, sudah amal semua. Apa keistimewaannya Abu Bakar ini? Sehingga Nabi pesan, ikutilah ini loh. Setelah nanti saya mati, ikutilah ini orang ini. Abu Bakar dan Umar ini. Apanya yang suruh ngikuti semua mereka? Sholatnya, zakatnya, puasanya,
Kalau itu semua juga begitu. Ya. Itu bukan keistimewaan Abu Bakar yang khas, bukan. Keistimewaan Abu Bakar yang khas adalah tanggung jawab beliau terhadap agama ini. Di saat orang bingung bagaimana Madinah, bagaimana orang Islam, Abu Bakar berpikirnya lain. Bagaimana agama, bagaimana Islam. Bukan bagaimana orang Islam, bagaimana Islam. Kalau Islam ini kita jaga, maka orang Islam akan dijaga oleh Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah agama Allah, Allah akan jaga kamu. Ini pelajaran dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, pelajaran ini lebih berharga dari Umar dan amalannya Umar sekeluarga, katanya, seumur hidupnya, katanya. Jadi pelajaran dari Abu Bakar ini semulakan, kata Sayyidina Umar, lebih baik dari min Umar wa ali Umar, daripada Umar dan keluarganya Umar, katanya. Ini pelajaran ini pantas kita harus membayar triliun ini untuk perkara ini. Ini kata Sayyidina Umar, ini lebih berharga pelajaran dari Abu Bakar ini melebihi Umar dan keluarganya Umar. Lebih berharga dari bagaimana Umar dan keluarga Umar itu terus harganya kayak apa, saya mulai kan. Ya. Ini kata Sayyidina Umar, ini lebih berharga daripada Umar dan keluarganya Umar. Maka kita renungi betul-betul pelajaran ini semulaikan Allah Ta'ala. Ketika Rasulullah wafat, semua orang dalam kebingungan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi. Seorang sahabat dikasih tahu setelah perang Uhud, suami kamu mati, dia tenang saja. Saudara kamu mati, tenang saja. Anak kamu mati, tenang saja. Dia cuma, Rasulullah bagaimana? Maka dijawab Rasulullah dalam keadaan selamat. Tunjukkan aku wajah Rasulullah. Tunjukkan aku wajah Rasulullah. Maka dibawalah sahabiah tadi kepada Rasulullah SAW. Setelah melihat wajah Rasulullah, dia tersenyum. Kullu musibatin ba'daka jalal. Musibah apa saja asalkan engkau selamat ya Rasulullah, kecil, katanya. Asalkan engkau sudah selamat, musibah apa saja kecil, katanya. Jalal itu maknanya kecil. Jadi semulaikan Allah SWT. Ini bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Maka ketika Rasulullah wafat, sudah tentu saja terjadi guncangan dalam hati sahabat yang luar biasa. Subbat alayyal masaibu law annaha subbat alal ayyami sarat layaliya. Katanya Sayyidah Fatimah, sekarang hari ini telah datang musibah kepada kita. Musibah yang seumpama datang waktu siang, siang akan jadi malam, gelap gulita. Ma darra man syamma turbata Ahmadi alla yashumma fil hayati ghawaliya. Orang yang sudah mencium kuburnya Rasulullah SAW tidak perlu lagi seumur hidup untuk mencium wangi-wangian, kata Sayyidah Fatimah. Saking sedihnya Fatimah ketika wafatnya Rasulullah SAW. Nah, mulai karena Allah Ta'ala, hari itu Rasulullah wafat. Bagaimana sedihnya para sahabat, remuknya hati para sahabat. Maka sebagian mereka pingsan, sebagian mereka menangis histeris. Sudah betul-betul satu pukulan yang luar biasa. Sehingga
Seolah-olah para sahabat sudah tidak bisa bangkit lagi karena musibah yang begitu besar yang mereka rasakan. Maka saat itu Abu Bakar bangkit kembali, memberikan pelajaran pada para sahabat, nasihat pada para sahabat. Wa ma Muhammadun illa rasul. Beliau membaca ayat ini di depan para sahabat. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Muhammad itu adalah seorang rasul, kata Allah SWT. Rasul itu maknanya apa? Utusan. Dan namanya utusan yang ditugaskan untuk menyampaikan sesuatu. Kalau sesuatu itu sudah disampaikan, ya utusan itu dipanggil lagi oleh yang mengutus. Ini kan sudah wajar. Kenapa kamu jadi terkejut ketika Rasulullah dipanggil oleh Allah SWT? Dia ini utusan, diperintah oleh Allah untuk menyampaikan tugas-tugas kepada umat. Sudah menyampaikan tugas-tugas, selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya sekarang dipanggil. Maka ketika turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Agama telah sempurna. Seluruh sahabat gembira, agama telah sempurna. Tapi Abu Bakar nangis sebenarnya. Kalau agama sudah sempurna, berarti Rasulullah akan dipanggil oleh Allah. Sudah habis tugasnya. Maka Abu Bakar itu punya kefahaman yang betul-betul luar biasa. Abu Bakar yang tidak dipahami oleh orang lain. Namuliakan Allah SWT. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membaca ayat ini. Baginda Muhammad SAW tidaklah kecuali seorang rasul. Dia telah menunaikan tugasnya, maka sekarang dipanggil kembali oleh Tuhannya. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sebelum Muhammad juga sudah ada rasul-rasul dan mereka sekarang sudah dipanggil oleh Allah. Janganlah dipanggilnya rasul oleh Allah itu membuat kamu semua lemah. Jangan. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah bila Muhammad mati atau terbunuh, kamu akan kembali murtad meninggalkan agama? Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang meninggalkan agama, dia tidak membahayakan Allah, dia membahayakan diri dia sendiri. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan membalas orang-orang yang syukur. Apa maksudnya itu? Orang yang syukur itu siapa? Orang yang syukur adalah orang yang ketika ditinggal nabinya meneruskan perjuangan nabinya. Inilah orang yang syukur. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan membalas orang-orang yang syukur. Maksudnya adalah orang yang setelah ditinggal nabinya, dia terus meneruskan perjuangan nabinya. Abu Bakar memberikan semangat kepada para sahabat. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Baginda Muhammad sudah dipanggil oleh Allah, tapi Allah masih ada bersama kita. Baginda Nabi memang sudah dipanggil oleh Allah, tapi Allah tetap saja bersama kita. Allah tidak mati untuk selama-lamanya. Karena ini yang membuat orang jadi lemes di sini semua kan. Ini akhir zaman.
Rasulullah sudah tidak ada, para sahabat sudah tidak ada, ulama-ulama besar sudah pada wafat. Bagaimana perjuangan mungkin akan berhasil? Sudah tidak ada harapan. Kita nunggu Imam Mahdi saja. Sekarang kita yang penting nonton TV saja. Setan, iblis ini mereka. Ingin membuat putus asa hati umat. Memang baginda Muhammad SAW sudah tiada, tapi Tuhannya baginda Muhammad SAW masih bersama kita. Asalkan kita berpegang dengan ajaran baginda Muhammad SAW. Memang para sahabat sudah tidak ada, tapi yang membimbing dan yang membela para sahabat dulu masih ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ulama-ulama sepuh sudah tidak ada, tapi yang memberi hidayah kepada mereka, yang memberi bimbingan kepada mereka masih ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namulaikan Allah Ta'ala Sayyidina Hasan ibnu Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Ini orang biasa, seorang sahabat. Beliau ini suka mengucapkan pantun-pantun syair untuk membela Nabi alaihissalam. Maka baginda Nabi mengatakan, Jibrilu ma'ak. Jibril akan bersama kamu, kata Nabi. Ini padahal ini manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasul. Jibril akan bersama kamu selagi kamu membela Nabinya, membela Nabi Allah SWT. Jibril ma'ahasan mana faha an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Jibril bersama Hasan selagi Hasan ini membela Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu kalau ada semangat membela agama, membela Rasulullah SAW, itu akan disertai Jibril, walaupun dia ini bukan Nabi, bukan Rasul. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala mengatakan, Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Baginda Nabi telah wafat, tapi Allah tidak wafat. Kita terus. Fattaramatil Madinatu naro. Akhirnya Madinah itu seperti terbakar lagi, kan? Semangat lagi sahabat-sahabat yang sudah loyo-loyo itu. Semoga cerita ini juga menyemangatkan hati kita dan membakar hati kita juga. Allahumma amin. Akhirnya berangkatlah jamaahnya Usamah ibnu Zaid. Dalam beberapa bulan selesai masalah semuanya. Orang-orang murtad kembali pada Islam, nabi-nabi palsu dihancurkan, sebagian malah masuk Islam nabi-nabi palsu itu. Rom yang dulunya mengancam Madinah, sekarang malah Rom ditaklukkan sama Madinah. Ini pelajaran dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Bila iman ada, maka timbul kecintaan. Bila kecintaan timbul tanggung jawab. Sebagaimana yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ayung qasuddin wa ana hayy. Apakah agama akan dikurangi sedangkan saya masih hidup? Apakah agama akan dikurangi sedangkan saya masih hidup? Ini tanggung jawabnya Sayyidina Abu Bakar. Saya tidak rela agama ini dikurangi sedangkan saya masih hidup. Nah, ini pelajaran dari Sayyidina Abu Bakar ini ternyata diterima oleh Syekh Muhammad Ilyas 80 tahun yang lalu sebenarnya. Ini zaman negara-negara orang-orang Islam banyak dijajah sama orang-orang Nasrani. Masuk India. Semua para ulama-ulama, ya, semua para ulama-ulama berpikir bagaimana mengusir penjajah. Bagaimana mengusir penjajah? Bagaimana mengusir penjajah? Terjadi perang di mana-mana. Maka seorang tokoh pergerakan pada zaman itu, Syekh Madani, datang kepada Syekh Muhammad Ilyas. Syekh Madani ini tokoh pergerakan dan seorang wali Allah.
Kalau dia ini sholat, Assalamualaikum ayyuhan Nabi, langsung mendengar jawaban dari Nabi, Waalaikumsalam. Ini Syekh Madani, malaikat. Datang kepada Syekh Ilyas. Syekh, bagaimana fikir kamu untuk mengusir Inggris dari negeri kita ini? Maka Syekh Ilyas, saya berpikir begini, kirim jamaah dakwah ke Inggris, katanya. Loh, untuk apa ini? Kita dakwahkan agama itu kepada orang-orang Inggris. Terus, kalau mereka masuk Islam, ya jadi teman kita, selesai masalah. Kalau mereka menolak Islam, sedangkan mereka sudah tahu Islam, mereka akan berhadapan dengan Allah, hancur mereka nanti. Maka Syekh Madani itu betul-betul tidak nutut pikiran saya, Syekh, dengan pikiran kamu ini. Wes gak nutut aku, wes. Tapi ini benar, kata Syekh Madani itu. Ini benar, tapi betul-betul saya tidak sampai pikiran saya ke situ. Semua orang pikirnya perang karo Inggris, ini malah dakwah nang Inggris. Nah, ya aneh kan ini. Karena itulah ceritanya para nabi sebetulnya. Para nabi, Nabi Musa menghadapi Fir'aun bukan dengan senjata, dakwah saja. Ketika Fir'aun menolak, nah ini dakwah yang menyuruh Allah, akhirnya Fir'aun berhadapan dengan Allah, ya hancur. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Syekh Madani ini senang dengan pemikiran Syekh Ilyas. Akhirnya dia ikut dakwah saja. Satu hari pas ada istimak di Masjid Delhi. Bayan Syekh Madani. Waktu itu di depan masjid bendera-bendera Inggris banyak sekali, masih dijajah Inggris. Maka Syekh Madani dalam bayannya, kalau kamu terus dakwah, maka bendera-bendera Inggris ini akan ambruk, katanya. Begitu beliau mengatakan ambruk, langsung bendera itu semua ambruk semua. Sehingga orang itu terkejut semua. Allahu Akbar, ambruk betulan ini. Ini termasuk keramatnya Syekh Madani. Jadi kekuatan umat Islam itu bukan dengan bom, malaikat. Bukan dengan senjata, bukan dengan jumlah yang banyak, bukan dengan teknologi, bukan. Kekuatan umat Islam ini, kalau umat Islam ini posisinya sebagai dai-dai Allah, petugas-petugas Allah menyampaikan agama, baru umat Islam ada kekuatan, dibela oleh Allah SWT. Maka Syekh Muhammad Yusuf rahimahullah, beliau mengatakan, orang yang mengatakan umat Islam akan menang dengan ekonomi, akan menang dengan tentaranya, akan menang dengan teknologinya, itu adalah orang-orang yang menipu umat Islam. Nggak ada ceritanya itu. Umat Islam ini akan sukses kalau mereka ini dibela oleh Allah. Dan umat Islam akan dibela oleh Allah bila mereka membela agama Allah. Dan ini sudah terbukti dalam sejarah. Inilah pelajaran dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, yang sekarang perlu kita renungi kembali. Nabi sudah pesan, ikuti Abu Bakar dan Umar. Kalau waktu di pesantren ikut Abu Bakar dan Umar itu maksudnya tarawih 20 rakaat. Itu omong masalah ibadah. Tapi kalau masalah dakwah, ikut Abu Bakar dan Umar maksudnya adalah keluarkan jamaah. Jangan menunda pengeluaran jamaah gara-gara ada masalah-masalah. Menunda pun nggak boleh. Para sahabat tidak ada yang usul tidak usah keluarkan jamaah, nggak ada yang usul gitu. Cuma nunda tok. Tapi Abu Bakar ditunda. Rasulullah sudah memberangkatkan, kamu menyuruh saya menunda. Saya mau tinggal di bumi mana? Saya mau ngiyup di langit mana? Sampai saya berani menunda perintah Rasulullah, katanya Abu Bakar. Ayu samain
Ayu ardin tuqilluni, ayu sama'in tuzilluni. Saya mau tinggal di bumi mana? Mau ngiyup di bawah langit mana kalau sampai saya berani menunda perintah Rasulullah, katanya. Jadi nunda tok itu sudah bahaya. Menurut Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka inilah yang perlu kita renungi semuanya, masalah umat Islam sekarang ini. Musibah-musibah datang di mana-mana pada umat Islam. Kenapa semuanya? Karena umat Islam ini kan telah jauh daripada pesan-pesan nabinya. Sudah itu saja. Ma asabakum min musibah fabima kasabat aidikum. Musibah-musibah sebab dosa-dosa umat Islam. Jangan kita tergiur dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu nanti seksanya di neraka. Maka kadang-kadang orang kafir itu di dunia itu malah kelihatannya itu enak-enak begitu. Karena ini disiapkan untuk neraka. Tapi orang Islam ini disiapkan untuk surga. Maka kalau dia berbuat macam-macam hal yang tidak benar, akan dihukum di dunia ini. Musibah-musibah terus nggak ada selesai-selesainya. Ketulo-tulo uripe. Lah aku ki wis Islam kok aku tulo-tulo. Ya kuwi. Ya kuwi. Seperti orang mendaftarkan diri jadi santri. Kalau dia salah dipukul sama kiainya. Tapi kalau orang kampung nggak dipukul. Karena kamu sudah daftar jadi santri. Kok nggak tertib, pukul. Kalau orang kampung ngerokok kelepus malah diikram. Mau tambah lagi, Pak? Tapi kalau santri yuk kelepus, tutuk ndase. Ini satu contoh mereka. Karena umat Islam adalah kekasih-kekasih Allah, maka ketika umat Islam ini berbuat yang menyeleweng, maka dia dihukum duluan. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu ajma'in. Mereka lah contohnya orang-orang yang telah sukses dunia akhirat. Ketika mereka berpegang dengan agama ini dengan sungguh-sungguh, memperjuangkan agama dengan sungguh-sungguh, mereka dimuliakan di dunia. Manusia semua hormat di bawah telapak kaki mereka. Bahkan daratan, lautan pun tunduk kepada mereka. Mereka berjalan di atas lautan dengan cukup dengan doa saja. Ya Ali, Ya Azim, Ya Halim, Ya Alim. Maka lautan pun telah ditundukkan Allah untuk mereka. Karena apa? Karena mereka sudah tunduk kepada Allah, maka lautan pun tunduk kepada mereka. Berjalan di atas lautan. Karena mereka sudah tunduk kepada Allah, maka binatang-binatang pun tunduk kepada mereka. Uqbah ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu ketika sampai di Maghrib sana, mau bikin kampung di tengah hutan, beliau mengatakan, hei binatang-binatang buas yang ada di hutan ini, pergilah kamu dari tempat ini. Kami orang-orang Islam mau bikin kampung di sini. Maka harimau pergi, ular pergi, kalajengking semua pergi bawa anaknya masing-masing. Paham dengan komandonya Uqbah ibnu Amir radhiyallahu ta'ala. Lah kita ini sekarang ngomong dengan istrinya, istrinya tidak paham. Ngomong dengan anaknya salah paham lagi. Nah sahabat ini bicara sama binatang, binatang bisa paham. Karena mereka paham dengan perintah-perintah Allah kepada mereka. Mereka memahami ridha Allah siang dan malam yang dipikirkan itu. Mereka paham dengan agama Allah, paham apa yang diridhai oleh Allah, paham apa kesukaan Allah. Maka binatang pun paham dengan pembicaraan mereka. Nah kita ini, apalagi binatang, manusia pun tidak paham. Karena apa? Kita sendiri juga tidak paham. Wong orang tidak paham, kok mau memahamkan orang? Bagaimana? Sungai-sungai pun tunduk kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in. Bagaimana sungai Nil ketika kering dikirimi surat sama Sayyidina Umar. Hei sungai Nil, kalau kamu mengalir atas kehendakmu, saya tidak perlu dengan air kamu.
Kalau kamu tuh mengalir dengan kehendak Allah, saya minta kepada Allah agar mengalirkan kamu. Maka langsung sungai Nil banjir sampai sekarang nggak henti-hentinya. Ya. Bagaimana sungai Nil pun sudah 1400 tahun tetap tunduk pada Sayyidina Umar. Jadi semulaikan Allah, inilah kesuksesan kita. Kalau iman kita ini tambah kuat, amalan kita tambah tunduk kepada Allah, hati kita tambah takut, tambah cinta kepada Allah, kehidupan kita tambah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, inilah kesuksesan kita semuanya. Tidak ada kesuksesan selain itu. Dunia ini milik Allah. Tidak mungkin kita akan sukses di dunia ini tanpa ridha Allah. Akhirat juga milik Allah. Kita tidak mungkin sukses di akhirat tanpa ridha Allah. La ilaha illallah. Untuk itu semulaikan Allah Ta'ala, kita mesti menyiapkan waktu untuk ini. Pembicaraan kalau kita tidak menyiapkan waktu untuknya, maka menjadi omong kosong. Saya ingin jadi petani, tapi saya tidak punya waktu untuk pertanian, ya omong kosong. Saya ingin jadi pedagang, tapi saya tidak punya waktu untuk perdagangan, namanya omong kosong. Saya ini ingin jadi hafid Quran, tapi saya ini sibuk, nggak punya waktu untuk membaca Quran, nggak usah ngomong. Saya ini ingin kawin Pak dengan putri Bapak, tapi saya tidak punya waktu untuk datang ke rumah Bapak. Wis minggatole. Omong apa iki? Omong wong edan iki. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, begitu juga umat Islam sekarang ini mereka ingin imannya naik, ingin amalannya naik, sehingga datang pertolongan Allah, datang kesatuan dan persatuan. Makmur, masjid-masjid akan makmur, anak-anak muda jadi orang-orang soleh, pejabat-pejabat dari orang takwa. Syaratnya mudah, siapkan waktu untuk usaha ini. Ketika disuruh menyiapkan waktu, wah saya repot Pak ini. Podo kalau gak gelem. Jadi semulaikan jalannya sudah jelas. Kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pertolongan Allah, umat ini kembali mulia seperti dulu, maka tidak ada jalan lain untuk memperbaiki iman dan amal, memperbaiki hubungan dengan Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada jalan untuk itu kecuali kita harus menyiapkan waktu untuk perbaikan. Satu saja, tidak perlu uang, tidak perlu jabatan, tidak perlu senjata, tidak perlu apa saja. Satu saja. Siapkan waktu untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan Rasulnya. Itu saja. Nanti semua akan jadi baik, insya Allah. Maka semulaikan yang niat untuk keluar di jalan Allah SWT untuk usaha ini 4 bulan, 40 hari. Begitu juga ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang akan keluar 1 tahun. Silahkan berdiri ke selatan. Silahkan mulaikan. Monggo. Bismillah. Ustadz-ustadz yang mau keluar 1 tahun, yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, semuanya berdiri ke selatan. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Kita bela agama Allah, Allah akan bela kita. Kita jaga agama Allah.